Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bian Semal yang saya hormati, salam sehat. Saya mohon perhatiannya. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang mekanisme pembelajaran daring di SMA Negeri 2 Abian Semal. Seperti yang sudah Tiang share ke WA Group tentang pembagian tugas, kemudian tentang jadwal pembelajaran daring, mungkin beberapa hal masih menjadi pertanyaan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan supaya pemahaman kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa pembelajaran daring di sekolah kita ini menggunakan aplikasi atau LMS, Learning Management System, adalah Google Classroom. Dengan pikonnya Zoom Meeting atau Google Meeting, mungkin bisa ditambahkan dengan variasi-variasi yang lain, misalnya dengan menggunakan video, YouTube, dan seterusnya, supaya pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu pastikan dulu mengirim kode-kode Google Classroom ke WA grup kelas masing-masing siswa yang menjadi binaannya. Nanti bisa menghubungi wali-wali kelasnya untuk menge-share kode Google Classroom atau link untuk bergabung ke Google Classroom. Yang kedua, Google Classroom yang Bapak Ibu buat harus memuat ciri. Ini perlu diperhatikan, ada cirinya. Misal, mata pelajaran kimia kelas 12, IPA. Jadi tulis di sana kelas 12 MIPA kimia, atau dalam kurung kimia. Kemudian di bawahnya nanti diisi guru mapelnya. Nanti di bagiannya itu kalau Bapak Ibu membuat Google Classroom ada bagian di situ. Bagiannya tolong ditulis nama guru mapelnya. Jadi ada cirinya. Kelas 12 MIPA dalam kurung kimia. Atau kelas kimia 12 MIPA, ada guru mapelnya. Supaya siswa itu tahu siapa guru mapelnya dan apa jenis mata pelajarannya. Seperti dalam struktur kurikulum, perlu Tiang sampaikan bahwa ada 16 mapel di kelas 10, kemudian ada 15 mapel di kelas 11 dan 12. Jadi setiap Bapak Ibu membuat Google Classroom atau mengirim nanti linknya, pastikan link-link itu sudah terkirim ke WA grup kelas siswanya supaya nanti siswa bisa mengikutinya. Kemudian Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran silahkan lihat dulu berapa pengikut atau peserta atau siswa yang masuk ke Google Classroom dari Bapak dan Ibu. Nanti lihat dulu berapa siswa yang sudah masuk. Nanti mungkin dalam masih proses dia akan bagikan nanti berupa daftar absen. Nanti daftar absen masih dalam proses pembuatan, nanti dia akan bagikan sehingga Bapak Ibu tahu persis di kelas itu ada berapa siswa. Yang ketiga, akun yang dipergunakan untuk membuat Google Classroom diharapkan itu adalah akun akun belajar.id. Jadi akun Google Suite dari akun belajar.id. Karena di sana ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita pergunakan. Misalnya drive yang tidak terbatas. Kemudian kalau kita meeting dengan siswa tidak perlu membuat kode meeting lagi. Dan nanti ada wali yang bisa muncul, itu diharapkan menggunakan akun belajar.id. Bagi yang belum atau memiliki akun belajar.id, silahkan nanti pergunakan akun biasa, mungkin akun Gmail dan seterusnya. Itu yang perlu saya sampaikan.
Dan selanjutnya mengenai jadwal, dari jadwal dia akan sampaikan setiap minggu, dia akan informasikan di WA grup sekolah mengenai jadwal setiap minggu, jadwal apa yang akan dipergunakan minggu ini. Misalnya tiang share nanti besok hari Sabtu, setiap hari Sabtu tiang akan share bahwa minggu depan mulai tanggal sekian sampai sekian akan berlaku jadwal A. Berarti Bapak Ibu lihat jadwal A-nya. Kalau Bapak Ibu mengajar di jadwal A itu silahkan lakukan pembelajaran. Kalau tidak muncul misalnya mata pelajaran Bapak Ibu di jadwal A, silahkan di jadwal B. Dalam jadwal pelajaran kenapa ada jadwal A dan jadwal B? Karena di sana logikanya bahwa kita memerlukan Bapak Ibu selama 8 hari karena ada 16 mapel. Karena setiap hari kita hanya belajar 2 mapel, ada 16 hari. Sedangkan 2 minggu itu ada 10 hari, sisa 2 hari. Berarti ada 4 mapel yang belum tertampung. Sehingga mapel-mapel wajib, ini tolong diperhatikan, nanti mapel wajib seperti misalnya agama, itu agama budi pekerti, mapel wajib, PKN, matematik wajib, bahasa Indonesia, dan seterusnya, yang termasuk mata pelajaran wajib, itu hanya mengajar 1 kali. Mau diperhatikan 1 kali dalam 2 minggu. Jadi dalam jadwal A dan B itu tidak selalu muncul, hanya muncul sekali. Tetapi mata pelajaran peminatan, baik di kelas IPA, pelajaran peminatan adalah biologi, fisika, kimia, itu, dan matematik peminatan, itu munculnya 2 kali. Dalam jadwal itu munculnya 2 kali. Bisa saja di jadwal A muncul 2 kali, berarti jadwal B tidak muncul. Atau di jadwal A 1 kali, jadwal B-nya muncul. Jadi porsi untuk mata pelajaran peminatan itu lebih banyak. Demikian juga yang di PS seperti sejarah peminatan, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Itu munculnya 2 kali. Setelah Bapak Ibu mengajar, silahkan nanti mengisi laporan pembelajaran daring yang nanti dia akan share linknya ke WA grup sekolah. Nanti tolong diisi setiap minggu. Setiap selesai Bapak Ibu mengajar, mohon diisi. Jadi seperti yang sudah terbiasa, laporan daring ini akan direkap, akan dipersentase oleh tim di kurikulum, kemudian nanti laporannya akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oleh sebab itu, diharapkan setiap selesai mengajar, Bapak Ibu segera mengisi link laporan pembelajaran daring. Selanjutnya, untuk tugas-tugas dalam pembelajaran daring, ini mohon segera diperiksa. Diharapkan juga dalam pembelajaran daring, ini karena istilahnya daring, tidak bisa kita melakukan leluasa seperti Bapak Ibu mengajar di kelas. Mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar atau materi-materi ajar ini harus juga agak menarik, jangan kaku. Jangan sampai ada Bapak Ibu hanya memberikan tugas saja, tidak ada materi. Kemudian diberikan materi, paling tidak materinya ini berupa video lah seperti itu. Video supaya siswa itu lebih bisa memahami. Buat video-video pembelajaran, nanti Bapak upload ke YouTube, kemudian linknya di-share ke siswa. Sehingga siswa lebih bisa mengerti. Nanti walaupun durasinya tidak lama, misalnya 15 menit, 20 menit, kemudian Bapak Ibu share sehingga siswa lebih bisa memahami. Baru nanti disertai dengan tugasnya. Tugas yang harapkan Bapak Ibu selalu memeriksa. Jangan sampai dibiarkan seperti itu. Jadi langsung diperiksa. Alangkah baiknya begitu selesai memberikan tugas, langsung malam harinya diperiksa. Kemudian nilainya, hasil dari pembelajaran itu di-share ke siswa. Sehingga di sana bisa terekam siapa siswa yang tidak ikut, siapa yang yang ikut. Nanti yang tidak ikut silahkan koordinasi dengan wali kelasnya, koordinasi dengan guru BK supaya bisa diambil tindakan secepatnya. Nih, supaya diberikan pembinaan-pembinaan. Rencananya juga kami di kurikulum akan menghadirkan siswa kalau memungkinkan setiap hari Sabtu. Ini akan siswa dihadirkan ke sekolah walaupun per tingkat misalnya.
hari Sabtu mendatang, misalnya hari kelas 10 yang hadir dengan kerja bakti, sehingga permasalahan-permasalahan daring ini bisa kita atasi bersama. Kemudian yang terakhir, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat belajar atau selamat melaksanakan pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi siswa kita di SMA Negeri 2 Abian Semalimi. Dan permasalahan-permasalahan seperti kemarin bagi siswa yang tidak ikut, yang lupa mengumpulkan tugas, yang mohon segera bisa diatasi, segera bisa ditindaklanjuti, baik dengan lakukan pembinaan-pembinaan. Nanti dia juga mengharapkan wali kelas, kemudian guru BK mengambil peran yang sebaiknya untuk pembelajaran ini, misalnya melakukan kunjungan rumah, nanti sesuai dengan janjinya komite bahwa diharapkan jadi wali kelas, guru BK itu memantau kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, sekianlah informasi yang Tiang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin masih bisa kita koordinasikan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Yang tutup untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.